programnya, soalnya kita kan ada beasiswa juga yang beda-beda persyaratannya. Aku nanggung balas dulu ya. Oke. Paling aku mau nanya dulu deh ke yang megang jadi admin sosmed siapa kak? Kak Danila sama Kak Bilkis. Iya kak, aku megang. Kak Bilkis juga pegang. Kalau Kak Sharon, aku kurang tahu. Dia pegang Aku nggak? juga megang kak. Oh iya. Aku megang TikTok sama IG. Oke deh. Biasanya ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang sering banget tapi kalian nggak bisa jawab gitu? Ada nggak? Nah kak, biasa tuh lebih ke yang nanya kriteria beasiswa gitu sih kak. Justru Terus kayak pendaftarannya masih buka nggak gitu-gitu. iya, berarti mereka nanya bukan ke Google malah ke admin gitu ya. Iya. Kalau aku sih kak, itu kak, apa ya, dibutuhkan LOA nggak? LOA itu apa gitu? Kak, belum paham mendalam gitu. Oke, paham. Itu pertanyaan yang sering banget aku dapetin juga. Jadi program kita kan emang scholarship pathway kan ya, paling utamanya mentoring beasiswa. Nah, mereka biasanya nanya-nanya itu ke admin sosmed atau ke admin kita, ke admin WA. Biasanya tuh emang belum punya info nih terkait beasiswanya sendiri. Oke, nggak apa-apa Kak Sharon. Terkait beasiswanya sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Kak Sharon, Kak Daniel dapatkan biasanya itu sebenarnya ada di Google gitu loh. Sebentar. Oke, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering ada di Google. Kita cek satu-satu ya, contohnya dulu deh. LPDP kan beasiswa utama kita kan ya Kak. Ya. Kalau misalnya ada yang nanya, waduh LPDP-nya udah nggak bisa. Biasanya kalau ada yang nanya, kalian arahin aja nih Kak ke websitenya. Kalau aku gitu ya. Karena kan mereka bukan nanya produk kita kan ya Kak. Mereka justru nanya beasiswanya. Misalnya beasiswanya udah buka atau belum, pakai LOA atau enggak, kayak gitu. Itu semua ada di link beasiswanya. Itu kenapa begini? Buka dokumen aja deh. Berat. Biasanya langsung arahin aja Kak ke website-nya. Biasanya aku jawabnya gini, misalnya dia nanya, Kak, beasiswa LPDP udah buka atau belum? Boleh Kak, silahkan kunjungin websitenya, kasih aja linknya nih Kak. Biasanya aku search dulu tuh di Google link LPDP, kasih ke mereka gitu. Biasanya aku gitu. Tapi kalau pertanyaannya udah ke produk, nanti aku jelasin. Aku contohin dulu LPDP-nya ya. Nah, ini contoh LPDP, beasiswa LPDP. LPDP ada banyak nih Kak jalurnya, tapi yang paling utama tuh biasanya yang reguler. Jadi semua orang segala jenis bisa masuk sini.
Nanti aku berguna buat kakak-kakak. Ini bisa disimpan aja atau nanti download sendiri juga nggak apa-apa kalau tahun-tahunnya berganti. Di beasiswa LPDP, nah biasanya mereka suka nanya syarat-syarat kan ya. Kak, kalau S1, kalau masih SMA bisa nggak? Kalau belum lulus bisa atau enggak? Ini semuanya di dokumen ini ada gitu. Ini persyaratan umumnya warga negara Indonesia, terus harus udah D4 atau sarjana. S1 atau dia mau daftar S2 jenjang dokter. Ini udah ada juga. Nah, ini ada yang ditanya nih, LOA. Yang tadi ditanya sama Kak Daniel, LOA itu Letter of Acceptance. Jadi, kalau kita mau daftar beasiswa, kan kita dikasih duit nih kan ya, beasiswa tuh. Tapi kita harus daftar sendiri dulu ke universitasnya. Jadi kayak misal, kalau biasanya kalau kita S1, kita daftar dulu kampusnya terus ngajuin beasiswa gitu kan ya. Kayak beasiswa yang ada di kampus atau beasiswa apa ya, yang buat kurang mampu waktu daftar awal, aku lupa namanya apa. Daftar kayak gitu kan. Tapi kalau buat beasiswa yang di luar ini, yang di luar sekolah, jadi pendaftaran beasiswa dan pendaftaran kampus itu berbeda. Jadi kadang suka ada nanya, perlu LOA dulu satu kampus, nanti kamu daftar beasiswanya di aku tes deh kamu cocok apa enggak, aku bayarin, nanti dibayarin gitu. Ini ada namanya LOA gitu. Terus misalnya persyaratan lain nih, ada apa enggak bisa dibaca juga di sini. IPK-nya bagaimana. Kalau ada yang bingung, tanya di grup aja Kak. Kadang-kadang suka nanya juga kan ya, Kak kalau LPDPA, LPDPB begini bisa nggak? Tanya aja, nggak apa-apa di grup. Kayak kemarin Kak Daniel juga sempat tanya tentang buku, itu nggak apa-apa. Tanya aja di grup, pasti dibantuin kok. Kalau nggak dibantuin, di-mention aja Kak. Mungkin lagi mentoring atau lagi meeting yang lain, nggak apa-apa. Itu untuk LPDP. Nah, tahapnya itu biasanya kalau beasiswa itu ada 2, administrasi, abis itu interview. Dan kalau di Tibra kita dua-duanya ada programnya ya, di paket kita yang scholarship pathway. Tapi kalau kayak LPDP ini khusus, dia ada tambahan lagi. Oke, di dokumen ini lengkap ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya tuh ya, langsung Kak, kalau misalnya Kak Daniel atau Kak Sharon males buka link websitenya, coba Kak kunjungi websitenya langsung aja. Di sana infonya detail gitu. Ada kayak gini, ada tanggalnya juga kan. Nah, kalau LPDP itu ada 3 tahap. Pertama administrasi, terus ada seleksi bakat skolastik. Ini tuh kayak tes matematika gitu, nggak matematika doang ya, semuanya juga ada, kayak logika, kuantitatif, yang gitu-gitu deh, kayak tes PNS lah ya. Terus ada seleksi substansi. Nah, ini yang namanya seleksi wawancara gitu. Kalau udah lolos baru. Nah, kalau sekedar info, kalau LPDP itu kita bisa belum punya LOA nggak apa-apa. Jadi kita daftar dulu beasiswanya, udah lolos, nanti baru ngurus LOA-nya. Tapi kalau kita sudah punya LOA, kita bisa skip ini nih, yang matematika itu, yang susah itu. Jadi tinggal 2 seleksi itu. Itu untuk LPDP. Untuk beasiswanya sedikit. Ada yang mau ditanyakan kah? Ada pertanyaan-pertanyaan lain yang tentang beasiswa suka ditanyain? Udah sih Kak, good. Oke, kita lanjut ke paket kita ya. Kak, aku mau tanya Kak,
Kan Boleh. ini untuk LPDP ya, beasiswa di Indonesia. Nah kalau di luar negeri gitu, buat ngasih website ke mereka gimana gitu? Kalau emang infonya itu ada di website jelas gitu, kayak ini LPDP. Oke. Jadi biasanya itu beasiswa ada yang, kalau LPDP kan LPDP dari beasiswa pemerintah Indonesia. Kita juga ada beasiswa, kita juga ada, maksudnya negara lain juga ada gitu ya. Contohnya yang Australia, ada namanya AAS Scholarship Indonesia. Ada. Nah, infonya juga lengkap juga di sini. Mungkin bingung kan ya kakak-kakak, ini bukannya yang mana ya? Kita bukannya yang ini nih. Mana dia? Aplikan. Nah, ini nih. Ini Australia Awards, AAS, itu beasiswa dari Australia, pemerintah Australia. Dan ini kita bisa akses juga. Sama kayak gini, mungkin tampilannya beda, kita bisa, atau kalau bahasa Inggrisnya susah, ini kan bisa ditranslate ya, translate ke Indonesia. Nah, lamar, cara daftar, ini semua ada misalnya. Cara daftar, ketentuan umum, dokumen penting, ini bisa kita lihat juga. Gitu, di sini nih ada dokumen penting ya nih. Apa aja? Ada akte, KTP, riwayat hidup apa ya? CV kali ya, CV, tes bahasa Inggris IELTS, gitu. Ada satu lagi, ini kan Australia ya, biasanya tuh di Tibra itu paling banyak orang yang daftar tuh ada 3. Tadi LPDP, 2 AS ini, 3 namanya Chevening. Kenapa ini? Chevening. Apa ya? Bisa diakses. Mungkin lagi kena ada masalah apa, aku nggak tahu. Pokoknya bisa juga sama, website-nya nggak beda-beda jauh gitu dari yang si AS ini yang tadi kita cek. Paling yang akan bingung tuh kalau misalnya mereka nanyanya beasiswa yang bahasanya bukan bahasa alfabet. Ada beasiswa GKS, beasiswa yang di negara lain kayak di Cina, yang Asia Timur, itu mungkin kita susah ya buat nyarinya karena biasanya pakai bahasa mereka. Tapi kalau GKS enggak sih. Tapi kalau ada yang nanya lagi bisa diarahin aja, Kak, boleh buka websitenya, Kak, di sana lengkap kok. Lengkap apa namanya? Persyaratannya apa aja gitu. Atau opsi lainnya ChatGPT. ChatGPT, apakah beasiswa AS perlu LOA? Ini yang aku lakukan ya kalau emang aku pakai ChatGPT ini ketahuan kan tidak memerlukan LOA gitu. Dan emang benar kalau AS itu nggak butuh LOA. Tapi jangan terlalu percaya sama ChatGPT ya, kadang-kadang ada yang informasinya nggak relevan. Tapi ini mungkin bisa membantu gitu. Ini kan ada websitenya juga, bisa tinggal diklik aja, sekalian kita cari. Itu cara aku kalau jawab ada yang nanya tentang beasiswa. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Good, kita lanjut ya. Kita lanjut ke paket kita. Paket kita tuh ada yang baru nih, asik. Paket scholarship pathway kita baru rilis yang kemarin acara tanggal 10. Ini paket kita jadinya ada 4 nih. Prime, Royal, Silver, sama Gold. Apa yang ngebedain dari paket-paket kita ini tuh ada di warna. Kalau lihat di sini jumlah beasiswa. Prime 1, Royal 2, Silver warranty 3, Gold 4. Dan
Yang waranti ini nih, mereka itu ada cashback 100% nih. Tapi ada terms and conditionnya ya, nggak semena-mena langsung dapat gitu. Nanti aku jelasin juga. Jadi yang ngebedain paket kita tuh ada di jumlah beasiswanya, terus sama ada di IELTS. Kalau kalian lihat di sini yang Prime nggak ada IELTS-nya. Kalau di sini ada free IELTS 20 jam, ini 40, ini juga 40 gitu. Terus ada yang bedanya itu di University Admission. Nah, ini dia. Di Prime itu pokoknya kalau Prime bener-bener pure mentoring beasiswa aja. Scholarship ada University Admission. University Admission ini yang proses buat dapetin LOA ya, buat daftar ke kampusnya gitu. Terus ada IELTS juga, itu yang ngebedain jumlahnya. Nanti dapat cashback kalau mereka nggak lolos gitu. Terus kalau mentoring beasiswa itu udah termasuk ini nih, proofread essay. Proofread essay itu, essay kan kalau mau daftar beasiswa kita pakai essay kan ya. Jadi dicek ini sama mentor-mentor kita, udah cocok belum essaynya, udah bagus atau belum. Terus ada nih mock interview yang tadi aku jelasin juga sempat. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanya? Berarti ini program scholarship pathway ini ya, Kak? Betul, ini scholarship pathway kita. Nah, ya. Oke. Scholarship pathway. Kalau aku juga biasanya ini sheet aku ya, buat aku nyontek. Misalnya kalau ada yang nanya, Kak kalau paket ini gimana, harganya dapat apa aja, aku pasti sambil buka si website kita, karena kalau mau aku hafalin juga banyak ya yang harus aku hafalin. Mungkin dulu pas kalau masuk aku apa, tapi kan ujung ke ujung kita ganti terus kan ya paketnya. Itu biasanya aku sambil buka ini gitu. Dan kalau kalian bingung, misalnya nih, aduh takutnya aku ngasih tahu info service kita ternyata nggak ada gitu di kita gitu, nanti aja. Karena aku sampai sekarang masih sering konfirmasi ke Kak Duki kayak, Kak paket ini bener kan ya Kak? Aku nggak salah kan ya kalau aku infoin ini? Oke, aman gitu. Gak apa-apa, tapi nggak usah ke Kak Duki, ke aku boleh, atau di grup juga boleh, atau ke Kak Insan juga boleh ya. Oke, terus aku mau detailin gimana sih proses kalau mereka nih udah daftar nih ya. Kan mereka daftar isi paket di sini, semua udah diisi, nanti masuk ke dataku yang ini. Nih, ada yang daftar si Adrianto, detailnya nanti aku hubungin ke Adrianto untuk bayar. Dan aku contohin lagi, Adrianto ini sudah bayar. Nih, sudah bayar ya, dia sudah bayar. Terus aku proses undang dia ke sesi onboarding. Sesi onboarding kita ini ada di setiap 2 minggu sekali. Hari Kamis, karena kita hari Kamis libur, jadi aku jadwalnya Jumat gitu. Kalau kalian mau tanya, Kak, onboardingnya ada tanggal berapa, boleh tanya aja ke aku atau ke Kak Insan, karena kita ada set kode kalender, jadi bisa kita cek. Nanti di sesi onboarding ini akan dibahas dua nih masalah si term and condition kita dan mentoring guidelines-nya. Sorry, salah. Mana ya? Ini. Kita buka terms and condition dulu. Nih, jadi kalau di scholarship pathway, terms and condition, kemudian namanya installment. Cicilannya itu cuma dua kali ya. Jadi bayar setengahnya di awal, lalu bayar setengahnya itu di dalam waktu 3 bulan. Jadi misalnya sekarang bulan Mei aku bayar 2 juta dulu nih yang paket Prime. Lalu aku Mei, Juni, Juli, Agustus. Deadline-nya sampai Agustus. Nanti kalau sampai Agustus belum ada pembayaran, pasti aku ngirim invoice ke mereka nagih pembayaran keduanya. Tapi kalau mau
mau bayar sebelum Agustus bisa. Jadi kan within atau dalam jangka waktu 3 bulan ya setelah pembayaran pertama. Dan kalau dia payment pakai installment, bayarnya pakai installment, ada tambahan biayanya 150.000 gitu. Jadi totalnya ini 3875 tambah 150.000. Jadi 150.000-nya ini bisa di awal atau di akhir. Tapi biasanya aku langsung ngasih tagihannya di awal. Jadi biasanya tuh kalau tadi udah ada yang ngisi di sistem, aku tuh ngechat kayak gini. Halo Kak, I'm Tiara. Aku lihat udah ngisi program Prime. Please bayar segini. Nanti biasanya aku tambahin nih. Plus, kalau misalnya dia ngisinya installment ya. Plus 150 gitu. Biasanya aku tambahin. Jadi langsung nominalnya udah kelihatan sama dia. Gitu. Terus ada di cancellation, change and refund policy-nya. Sejauh ini belum ada yang cancel sih ya, tapi ada aja. Harus ngomong ke admin dulu, arahin aja kalau misalnya ada yang ngomonginnya lewat sosial media. Tapi kayaknya enggak sih ya, soalnya kalau udah daftar biasanya langsung jadi dia masih bisa ganti nih di 1 bulan pertama. Atau misalnya dia mau cancel nih tiba-tiba, belum pernah mentoring, misalnya ada kejadian kayak gini, dia daftar, abis itu setahun kemudian dia nggak pernah mentoring, nggak pernah apa, ternyata dia sakit, keluarganya kenapa, akhirnya dihubungin Kak buat belum mulai apa-apa ya, udah bayar doang, nanti bisa di refund atau di postpone gitu. Terus lanjut, ini kalau di kelas sesi Zoom ini peraturan-peraturannya ini aku kirim juga di dokumennya di chatbox, kalau butuh di download saja. Nah, di sini ada detailnya nih. Kalau kakak-kakak misalnya tadi ada yang nanyain tentang produk, di terms and condition ada detailnya. Dia tuh nggak bisa digantikan. Misalnya aku dapet IELTS 20 jam mau aku ganti buat mock interview, boleh nggak? Nggak bisa ya. Pokoknya dia dapetnya sesuai nominal yang dia dapat gitu. Yang Prime dia nggak dapat admission service visa, dia udah diinfokan. Nah, ini yang paling penting nih, kita ada yang baru ya. Jadi kalau dulu kita mentoring tuh sama awardee-nya langsung, tapi sekarang udah nggak semua. Cuma dari beasiswa di Indonesia, UK, dan Australia, atau LPD. Mentornya tuh awardee expert aja mentoringnya gitu. Terus kita ada level booking priority. Jadi kalau jadwal mentoring itu kita sharingnya seminggu sekali, hari Kamis atau hari Jumat. Jadi misalnya nih LPDP kan mau buka nih ya tanggal 19 Juni. Biasa 1 Juni. Jadi kayak 1 minggu atau 2 minggu sebelum pembukaan LPDP mentoringnya dibuka, aku share-nya seminggu sekali berurutan nih, dari yang harganya paling mahal dulu nih. Jadi mereka dapat opsinya banyak, tapi mereka tetap cuma boleh booking tuh 1 jadwal doang. Jadi di share dulu ke Gold Warranty. Jadi biasanya nih mereka dapat opsinya banyak, dari Senin sampai Jumat masih kosong semua, mau pilih tanggal berapanya aman. Terus baru anak Golden sudah booking, nanti aku share lagi ke Silver, lanjut lagi sampai Prime gitu. Jadi ini ngaruh di level bookingnya. Ini udah sih ke bawah-bawah, paling aku ngasih tahu nih warranty aja nih.
Kalau waranti ini kan tadi aku bilang dia bisa cashback refund kan ya, di kalau nggak lolos. Dia itu kalau after 2 tahun dia nggak lolos tapi udah apply semua beasiswa yang dia daftar ke kita dan dia nggak ngilang nih selama 3 minggu, itu bisa di klaim free 100% gitu. Tapi nanti dicek dulu sama Kak Indra apakah dia memenuhi kriteria atau enggak. Ini udah di scholarship terms and condition, kita lihat di yang mentoring guidelines-nya. Mentoring deadline. Ini yang penting lagi nih di mentoring guidelines. Kalau misalnya tadi kan pembayaran ada yang pakai installment ya. Kalau yang dia pakai installment, dia belum bisa nih klaim kelas IELTS-nya yang free-nya. Harus lunas dulu baru bisa ikut kelas IELTS-nya. Kelas IELTS-nya nggak semua, cuma yang grup aja. Yang IELTS all in one, writing sama listening reading. Nanti kalau mau klaim bisa lewat WA. Ini basically tentang yang tadi aku omongin, jadwalnya weekly akan di-share di grup Kamis atau Jumat. Mereka cuma bisa booking 1 sesi seminggu dan itu cuma 1 dokumen. Ini ada juga di sini. Terus jadwalnya di weekdays jam 7 sampai jam 22. Ini kenapa aku nggak bisa meeting malam, karena aku sama Kak Insan paling aktifnya justru kalau udah malam ya, di jam 7 sampai jam 10, karena lagi udah mulai mentoring. Kita harus standby ngurusin student dan mentor gitu. Nggak termasuk weekend sama libur nasional. Gitu. Nah, lanjut itu ada University Admission yang tadi buat daftar LOA. Jadi University Admission ini mentornya khusus, ada Kak Iva sama Kak Ate. Kak Iva sama Kak Ate mereka ngurusin nih orang-orang yang mau daftar ke cuma paket Royal, Silver, dan Gold. Ini ada student profilingnya. Student profiling tuh gini, misalnya kita udah daftar paket di Tibra, tapi masih belum tahu nih, aku belum tahu univ mana sih yang cocok buat aku. Nah, itu bisa dijadwalin ini, student profiling. Kita butuh datanya mereka dulu nih, misalnya S1-nya apa, kira-kira mau ke negara mana atau univ mana, kerjanya berapa lama di mana. Kita butuh ini buat ngebantu Kak Iva sama Kak Ate kayak ngecek nih orang kayaknya cocoknya masuk univ ini deh gitu. Terus nanti kalau udah cocok ada univnya baru mulai mentoring, sama juga kayak tadi mentoring scholarship pathway, mentoring beasiswa seminggu sekali di Sabtu atau Jumat di sharingnya. Oke, itu untuk ini aku ada ketinggalan mau interview. Tadi mock interview itu cuma bisa kalau mereka udah lolos ya. Misalnya gini, aku daftar LPDP kan ada 3 tahap atau 2 tahap, tapi ternyata di tahap pertama aku nggak lolos, aku nggak bisa tuh minta jadwal mock interview. Dan mock interviewnya bedanya tuh, kalau mock interview kita share-nya tuh pakai personal message, nggak lewat grup lagi. Kalau yang tadi kan kita share ke grup ya, tiap minggu Kamis atau Jumat. Kalau mock interview enggak, mereka info ke kita lolos, abis itu kita jadwalin gitu. Jumlahnya nih beda-beda. Kalau gold, silver dapetnya 2 grup, sama private kita ada 2 tipe mock interviewnya. Kalau grup itu orangnya ada 4, kalau private sendirian. Sesinya 1 jam. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Untuk yang ini Kak, tadi aku mau nanya, kalau yang scholarship pathway itu tadi kan ada 4 paket ya Kak. Itu untuk S1, S2 atau semuanya termasuk ke paket itu Kak?
Oke, kalau scholarship pathway kita cuma untuk S2 dan S3 nih. Oh, oke Kak. Tapi ada additional lagi nih. Kalau mereka S3, mana catatan aku ya, ada additional charge Rp 1 juta. Gitu. Jadi misalnya dia mau daftar seharusnya ada ya tulisannya di sini, maka Aslan ditaruh nggak ya? Belum ditaruh. Oke, thank you. Nanti bisa aku add ke Kak Aslan nih biar di coba aja deh sekalian aku isi, kepo. Ya. Ini nggak apa deh sekalian kasih tahu nama, kita butuh datanya ini, kerjanya di mana, where are you from, oke. Kok nggak ada ya Kak? Selected. Oh, ini di sini ada opsinya. S3 ini ada keterangan ya. S3 doctoral program additional fee 1 juta will be charged. Ini cuma bisa S2 doang, dia nggak ada doktoral. Nah, ini beasiswa yang bisa kita mentoringkan 3 di atas, Chevening LPDPAS, mentoringnya bisa sama alumni lulusan beasiswa tersebut. Kalau beasiswa lainnya di bawah ini nggak bisa. Jadi pakai scholarship expert gitu. Dan scholarship expert kita tuh ya paling kita kayak nanya-nanya di grup, Kak, beasiswa ini nanti mentoringnya gimana gitu. Tapi PIC-nya ini Kak Taya gitu, nanti dibantu sama Kak Taya. Gitu deh. Kalau S1 sebenarnya dulu kita ada ada nggak sekarang ya? Oke, kalau gitu aku sharing foto aja, ada datanya. S1 tuh dulu kita ada, tapi kemarin tuh masih didiskusikan tuh apakah kita masukin lagi atau enggak. Mana ya? Ini dia. Beasiswa S1, mentoring beasiswa S1. Scholarship pathway untuk S1, dan dia emang harganya lebih tinggi ya. Kalau dia masih kelas 10, 17,5, 11, 14. Kalau yang udah mau lulus di 9 juta. Kalau misalnya ada yang mau nanya ini, S1 bisa arahin aja langsung ke nomor admin WA. Nanti aku akan jadwalin dia sesi sama Kak Ate. Biasanya mereka langsung sama Kak Ate sih ya kalau yang S1. Soalnya beasiswa S1 itu lebih susah daripada beasiswa S2. Gitu. All good Kak? Ada lagi yang mau tanya? Mastiin aja sih Kak, berarti kalau misalkan ada yang nanya S1 langsung aku arahin ke admin Tibra aja ya Kak berarti? Boleh. Kalau bisa ada pertanyaan yang tentang paket nih ya, bingung. Misalnya kalian udah coba-coba jawab, tapi pertanyaannya makin detail, nggak apa-apa arahin aja. Aku juga suka minta Kak Insan, kalau misalnya ada yang ngechat Kak Insan, Kak boleh untuk detailnya hubungi admin kita di sini ya, nanti akan dibantu gitu. Oke Kak. Nomor adminnya tahu kan ya, yang aku suka chat di grup? Tahu Kak, ada kok. Kemarin sempat dikasih ke Abdu. Iya, bisa ke situ aja, nanti aku bantu. Kita ada lagi yang mau tanya atau enggak? Astagfirullahaladzim, maaf banget. Maaf banget Kak. Ya ampun. Tidak. Nggak apa-apa, ayo kita lanjut aja. Nanti Kak Bilkis kalau ada yang mau tanya bisa nanya ke Kak Daniel atau Kak Sharon. Kita mau lanjut nih Kak, scholarship pathway sudah selesai. Kita lanjut ke IELTS ya, program kita selanjutnya. Oke Kak, siap.
Thank you, Kak. Yo, oke. Selanjutnya kita tuh kalau lihat tadi kan di program scholarship pathway kita kan ada bonus IELTS-nya ya. Nah, bonus IELTS yang bisa diambil tuh 3 ini doang nih yang di depan nih. IELTS all in one, writing, speaking fokus, listening, reading fokus. Jadi kalau IELTS itu tesnya kan ada 4 ya. Si listening, reading, writing, speaking sama aja kayak TOEFL, bukan TOEFL ITB ya. Kalau TOEFL ITB disuruhnya cuma listening, reading doang soalnya. Kalau all in one-nya udah semua all in one, ini semua ini dipecah-pecah gitu. Dan biasanya pertanyaan suka gini nih, biasanya suka dapet ya kalau ke aku mereka nanyanya gini, ini termasuk sama tesnya nggak? Cukup ganggenggong harganya ya, di 3.150.000 kalau nggak salah sekarang. Apa udah nambah? Daftar sekarang mana sih, nggak ada harganya apa? Pokoknya sekitar 3 jutaan lah, tapi dia nggak termasuk ya sama di paket kita. Dan untuk biasanya suka nanya nih kalau mau tes, misalnya kan dia nanya udah sama tes belum, jawabnya belum termasuk ya kak, ini cuma apa ya bahasanya, intensif kelas aja, preparation class, jadi kayak kelas persiapan buat ikut IELTS gitu. Biasanya aku bilangnya gitu, dia preparation class tanpa daftar, tapi kita bisa bantu daftarkan tesnya kak lewat IDP. Jadi untuk tes IELTS ini ada 2 penyelenggaranya, si IDP atau British Council. Ya itu, tapi kita kerjasamanya tuh sama si Akses Denai. Kenapa Akses Denai mulu nih? Oke, tapi kita kerjasamanya sama IDP. Nanti kalau misalnya ada yang udah mau lanjut daftar ke apa namanya, ke IELTS ID, mau daftar doang nih, misalnya dibantuin daftarin, bisa arahin aja ke WA aku, WA Tibra gitu. Terus kalau beda kelas masing-masing nih ya, kita fokus di 3 depan dulu ya. Untuk all mentoring kita semua sama di 20 jam. Yang ngebedain di materinya aja. Kenapa IELTS all in one lebih mahal? Sebenarnya bukan cuma karena materinya banyak, tapi dia ada pretest dan post-testnya, final simulationnya. Gitu, jadi kita ketahuan kan ya, bisa ngukur kita tuh sebagus mana IELTS-nya. Nanti pas udah tes, ada yang nanya, kak kalau aku mau ambil IELTS cocoknya yang mana ya? Pertama kali yang aku tanya ini tuh, kakak udah pernah tes IELTS belum? Oh belum pernah. Kalau TOEFL ITP gitu pernah nggak? Misalnya dia jawab udah pernah, kira-kira skornya berapa? Kalau misalnya skor dia udah tinggi kayak 550 ke atas, itu bisa diarahin fokus ke writing speaking aja. Atau paling aman, enaknya kita langsung arahin tuh IELTS all in one. Kalau aku biasanya bener-bener langsung arahin IELTS all in one. Awalnya basa-basi aja dulu biar kelihatan ngerti paket kita apa gitu ya. Aku basa-basi dulu kayak tadi, tanya-tanya, oh kayaknya yang cocok IELTS all in one deh kak, karena dia ada pretest post-testnya, jadi bisa ngukur kelas kita, ngukur kemampuan kita gitu sih aku arahinnya. Terus tiap kelasnya dia di record, dan yang dapat sertifikat tuh cuma si IELTS all in one doang. Sertifikat ini berupa hasil dari pretest post-testnya ya. Oke. Contohnya ada nggak ya? Ada harus.
Ini contohnya. Ini contoh yang mereka dapat sertifikatnya kayak gini. Biasanya tuh ini bisa digunakan juga nih ya buat kalau sebenarnya daftar beasiswa nggak bisa, mungkin ada yang bisa syaratnya udah pernah simulation bisa pakai ini gitu, tapi sebenarnya ini nggak diperuntukkan untuk eksternal gitu, cuma buat diri. Terus bedanya sama di jadwalnya ada di bawah, ini bisa langsung kalau kepo kak jadwal terdekat IELTS All in One kapan ya, ini kayaknya belum diganti ya. Iya belum diganti nih sama kak siapa namanya. Oh aku mau nanya sekarang sama kak Insan, ada orangnya nggak ya? Halo kak. Ini yang sampai Desember udah ada kak? Sudah ada kak, sama yang produk baru juga kemarin sudah dibuat. Oke, nanti minta tolong mention Kak April, Kak, bilang Kak, yang di website jadwalnya belum keganti. Boleh dibantu. Siap, Kak. Ini udah aku lengkapin sampai Desember, gitu ya. Jadi jadwalnya nanti kelihatan di sini. Biasanya ada yang nanya ke aku, jadwal terdekat kalau aku mau kelas all in one, kapan Kak? Ini. Misalnya 16 Juni ya kak gitu, kalau mau daftar kemana langsung arahin aja kopi ini biar mereka langsung daftar. Aku biasanya kayak gitu, biasanya nih kalau ada yang nanya-nanya aku tuh udah bikin contekan ya biar copy paste aja. IELTS di biasanya kayak gini. Ini program yang aku punya ya kak, biasanya langsung ini kalau dulu ada fotonya sendiri ya. Kalau sekarang aku biasanya kayak gini. Untuk IELTS kita bisa cek di sini ya, di tab programnya, daftar bisa di sini gitu. Terus di sini tuh ada conditionnya seharusnya. Jumlah studentnya belum terpenuhi, nggak bisa dimulai kelasnya. Jadi contohnya, misalnya kelas IELTS All in One, itu yang daftar baru 2 orang, minimum kelasnya kita tuh cuma 5 orang, harus 5 orang. Jadi ada kemungkinan dia udah daftar di bulan terpenuhi. Tapi terkadang walaupun cuma 2, itu tetap dilaksanakan tergantung kondisi mentor kita atau kondisi lagi ribet atau enggak, biasanya tetap dilaksanakan, tapi paling utama yang kita infokan sih itu. Terus ada paket ada yang mau tanya dulu dari 3 ini? Good ya? Cuman kak dari aku. Oke deh. Selanjutnya kita tuh ada paket si basic English. Biasanya yang belum sama sekali ngerti IELTS, terus dulu TOEFL atau TOEIC-nya masih jeblok gitu ya, tapi pengen ambil IELTS gitu, bisa diarahin ke basic English. Dia lebih murah, total jamnya ini juga udah ada, nanti di scroll ke bawah aja kalau butuh lihat jam. Tapi dia materinya tuh lebih ke ini grammar sama all basic skills ya, kayak les bahasa Inggris biasanya, tapi nggak terlalu fokus ke IELTS-nya gitu. Terus kita punya yang lebih bagus lah ya, dia IELTS All in One Premium. Kalau in One Premium ini dia ngikut jadwalnya sama si IELTS All in One biasa, tapi dia lebih mahal karena dia tuh kayak ada additional service-nya gitu loh. Jadi mereka bisa nih additional learning resource ada semua. Apa ya tulisannya bedanya?
Oh ini dia personal